Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bermula di tengah persiapan pernikahan yang sempurna. Laras mulai merasakan gejala aneh, sakit kepala tak tertahankan, dan tubuh yang semakin lemah. Sementara Bima berusaha keras meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, ketika gaun pengantinnya akhirnya dikenakan, siapa yang menyangka bahwa hari bahagia mereka akan berubah menjadi tragedi yang menghancurkan. Bau pewarna kayu yang masih segar menguar di udara, bercampur dengan aroma melati dari taman belakang rumah. Di teras, beberapa kursi yang baru selesai dipernis berjajar rapi, berkilauan di bawah cahaya matahari pagi yang hangat. 7 hari lagi. Angka itu seakan menari-nari di benak Laras, berputar-putar bersama detak jantungnya yang tak pernah selambat dulu lagi. Rumah sederhana di pinggir kota Semarang itu kini tak ubahnya sebuah istana kecil yang sedang berbenah. Para paman dan bibi silih berganti datang membantu. Tawa mereka membahana dari dapur yang sibuk, menyela suara palu yang sesekali beradu dengan paku. Ayah Laras, dengan kemeja yang lengannya digulung hingga siku, sedang memastikan gebyok ukiran di ruang tengah berdiri kokoh, siap menjadi latar pelaminan yang megah. Semuanya terasa sempurna, seperti sebuah mimpi yang perlahan menjelma nyata. Laras sendiri berdiri di tengah-tengah kesibukan itu, memegang sebuah papan jalan dengan daftar panjang yang hampir semuanya sudah tercoret. Souvenir, beres. Catering, konfirmasi akhir kemarin. Undangan sudah tersebar sejak 2 minggu lalu. Ia tersenyum, senyum tulus yang membuat lesung bibitnya tampak jelas. Runa bahagia memancar dari wajahnya, membuatnya berkali-kali lebih cantik dari biasanya. Jangan senyum-senyum sendiri, nanti dikira calon pengantinnya stres. Goda suara bariton dari ambang pintu. Laras menoleh dan senyumnya semakin merekah. Bima berdiri di sana, membawa 2 kardus berisi air mineral. Keringat membasahi pelipisnya, namun matanya tak pernah lepas dari Laras. Tatapan yang selalu berhasil membuat Laras merasa menjadi satu-satunya perempuan di dunia. "Habisnya aku tidak percaya semua ini nyata, Mas," jawab Laras sambil menghampiri Bima, mengambil sehelai tisu untuk menyeka kening tunangannya itu. "Rasanya baru kemarin kita bertemu di perpustakaan kampus, dan sekarang kita sedang menyiapkan rumah untuk masa depan kita." Bima meletakkan kardus itu, lalu menggenggam lembut tangan Laras. "Aku juga. Setiap pagi aku bangun dan harus meyakinkan diri kalau aku tidak sedang bermimpi akan menikahi bidadari sepertimu," bisiknya. Tawa Laras yang renyah kembali terdengar, menjadi musik terindah bagi Bima. Baginya, seluruh kerja keras ini, seluruh peluh dan lelah, terbayar lunas hanya dengan melihat tawa itu. Sore harinya setelah kesibukan sedikit mereda, Laras masuk ke kamarnya bersama sang ibu. Di sana, tergantung dengan anggun di dalam sebuah sarung pelindung transparan, adalah pusat dari segala mimpinya, gaun pengantinnya. Dengan hati-hati, sang ibu membuka zip-zipper sarung itu. Gaun itu seakan memancarkan cahayanya sendiri. Berwarna putih gading yang lembut dengan potongan A-line klasik yang Laras impikan sejak remaja. Bagian dadanya ditaburi mutiara-mutiara kecil yang berkilau seperti embun pagi. Dan lengannya yang panjang terbuat dari kain brokat dengan motif sulur yang halus. Ekor gaun itu menjuntai anggun, siap menyapu lantai saat ia berjalan menuju pelaminan nanti. "Cantik sekali, Nduk," puji sang ibu sambil mengelus kain gaun yang selembut sutra itu. Matanya berkaca-kaca. Laras menyentuh gaun itu dengan jarinya yang sedikit gemetar. "Ini persis seperti yang ada di bayangan Laras sejak dulu, Bu." Laras ingat, waktu kecil suka sekali menggambar putri dengan gaun seperti ini. Tidak menyangka Laras akan memakainya untuk menikah dengan Pangeran Laras sendiri. "Bima pria yang baik. Ibu lihat bagaimana cara dia memandangmu. Jaga pernikahan kalian nanti ya," nasihat sang ibu lembut. Laras mengangguk, memeluk ibunya dari samping. Matanya tak lepas dari gaun itu.
Ia bisa membayangkan dirinya memakainya, berjalan perlahan diiringi tatapan bahagia semua orang, dan di ujung sana Bima menunggunya dengan senyum terbaiknya. Di dalam gaun ini, ia akan mengucap janji sucinya. Di dalam gaun ini, kehidupannya yang baru akan dimulai. Gaun itu bukan lagi sekedar pakaian. Ia adalah rajutan doa, harapan, dan cinta yang tak terhingga. Malam itu saat Laras hendak tidur, ia menatap lagi gaunnya yang tergantung di sudut kamar. Semuanya terasa berada di tempat yang seharusnya. Persiapan hampir 100% selesai. Keluarga berkumpul dalam kehangatan. Dan cinta antara dirinya dan Bima terasa begitu kokoh, siap menjadi pondasi untuk membangun surga kecil mereka. Semesta tampak tersenyum, merestui setiap jengkal kebahagiaan yang sedang mereka rangkai. 4 hari menjelang hari H, euforia persiapan masih terasa kental. Namun awan tipis kelabu mulai merayap tanpa diundang. Awalnya Laras mengabaikannya. Sebuah denyutan samar di pelipis kanannya saat ia sedang berdiskusi dengan pihak dekorasi, ia anggap sebagai akibat dari paparan matahari yang terlalu terik. Malamnya, rasa lelah yang aneh menjalari tubuhnya. Bukan lelah biasa setelah seharian beraktivitas, melainkan sebuah berat yang tak biasa. Seolah tenaganya terkuras habis tanpa sebab yang jelas. Mungkin aku hanya butuh tidur lebih awal, gumamnya pada diri sendiri, sambil memijat tengkuknya yang terasa kaku. Keesokan harinya, saat hari pernikahan tinggal 3 hari lagi, gejala itu kembali datang, kali ini sedikit lebih kuat. Siang itu, ia sedang duduk di ruang tengah bersama ibunya, memeriksa kembali ratusan souvenir pernikahan, gantungan kunci kayu berukir nama Laras dan Bima, untuk memastikan tidak ada yang cacat. Saat ia menunduk untuk mengambil salah satu gantungan kunci dari dalam kardus, dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar sejenak. Pandangannya sedikit kabur, dan ia harus berpegangan pada tepi meja untuk menyeimbangkan diri. "Laras, kamu kenapa, Nduk?" tanya sang ibu menyadari gerak putrinya yang limbung. Laras cepat-cepat menegakkan tubuh dan tersenyum, berusaha menutupi apa yang baru saja ia rasakan. "Tidak apa-apa, Bu, hanya sedikit pusing, mungkin karena kurang minum." Namun ibunya menatapnya dengan cemas. Wajah Laras memang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kamu jangan terlalu lelah, biar sisanya ibu dan para bibimu yang selesaikan. Kamu masuk kamar saja, istirahat." Laras ingin menolak, merasa tidak enak jika ia berleha-leha sementara yang lain bekerja keras. Tetapi denyutan di kepalanya kini terasa lebih nyata. Ia akhirnya mengangguk dan beranjak ke kamar. Saat itulah Bima datang. Ia melihat Laras berjalan dengan langkah yang sedikit gontai dan langsung menghampirinya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Bima, tangannya terulur menyentuh dahi Laras. "Badanmu tidak panas, tapi wajahmu pucat sekali." Laras menggenggam tangan Bima dan menyandarkan kepalanya sejenak di dada bidang tunangannya itu. Aroma parfum Bima yang menenangkan memberinya sedikit kekuatan. "Hanya lelah sedikit, Mas. Biasa, sindrom calon pengantin," jawabnya dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. "Jangan bohong," balas Bima lembut. Tatapannya penuh selidik. "Aku tahu kamu. Kalau cuma lelah biasa, kamu tidak akan seperti ini. Kita ke dokter ya." "Jangan, Mas. Aku tidak mau membuat semua orang khawatir. Nanti kalau aku sudah tidur siang, pasti pulih lagi. 3 hari lagi, Mas. Aku tidak mau ada drama ke rumah sakit." Bima menghela napas. Tak kuasa menolak permohonan di mata Laras. "Baiklah, tapi janji, setelah ini kamu istirahat total. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Serahkan semua padaku dan keluarga, oke?" Laras mengangguk patuh. Malam harinya, 2 hari sebelum pernikahan, adalah jadwal Laras untuk melakukan pengepasan terakhir gaun pengantinnya. Gaun itu sudah tergantung di kamarnya sejak kemarin, dan inilah saatnya untuk memastikan semuanya sempurna.
Dengan bantuan ibunya, Laras mengenakan gaun impiannya itu. Saat ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, untuk sesaat semua rasa sakit itu hilang. Ia melihat pantulan dirinya yang begitu berbeda, anggun, dewasa, dan diselimuti kebahagiaan. Kain putih gading itu membungkus tubuhnya dengan sempurna. Ibunya sampai menitikkan air mata melihat putrinya yang sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Putri ibu sudah dewasa, bisik sang ibu sambil merapikan ekor gaun Laras. Laras tersenyum pada pantulan ibunya di cermin. Ia berputar perlahan, merasakan setiap detail daun itu. Namun tepat saat ia menatap wajahnya sendiri di cermin, sebuah denyutan tajam dan menusuk tiba-tiba menghantam bagian belakang kepalanya. Jauh lebih sakit dari sebelumnya. Begitu hebatnya, hingga nafasnya tertahan dan ia tanpa sadar mencengkram sisi gaunnya. "Kenapa, Ras?" Laras tersentak. Ia segera mengubah ekspresinya, memaksakan senyum terlebar yang ia bisa. "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya terharu sekali. Gaunnya pas sekali, sempurna." Ia berhasil mengelabui ibunya, namun di dalam hatinya, ketakutan mulai merayap. Ini bukan lagi sekedar stres, ini sesuatu yang lain. "Bertahanlah Laras, sedikit lagi," bisiknya dalam hati seolah memberi perintah pada tubuhnya sendiri untuk tidak menyerah. Malam itu, ia berbaring di tempat tidur masih merasakan sisa-sisa nyeri di kepalanya yang kini menjadi teman setianya. Gaun pengantinnya tergantung di sudut kamar menjadi saksi bisu rasa sakit yang coba ia sembunyikan. Ia memejamkan mata, berharap esok pagi semua rasa sakit ini akan sirna, terbawa oleh mimpi indah tentang hari bahagianya. Namun takdir sedang menulis skenario yang berbeda. Sabtu pagi, 7 Juni 2025, sehari sebelum akad nikah dilangsungkan, anehnya, Laras bangun dengan perasaan yang sedikit lebih baik. Denyutan di kepalanya mereda menjadi bisikan samar. Secercah kelegaan menyelimuti hatinya. Ia yakin, semua itu benar-benar hanya karena kelelahan dan istirahat total yang dipaksakan Bima kemarin adalah obatnya. Dengan semangat yang kembali terbit, ia turun dari kamar untuk membantu persiapan akhir acara siraman yang akan diadakan siang itu. Aroma kembang setaman, mawar, melati, kenanga dan kantil mengisi setiap sudut rumah, menyebarkan wangi yang menenangkan. Ibu Lara sedang menata kelopak-kelopak bunga itu ke dalam sebuah bokor perak yang akan digunakan untuk prosesi. Laras tersenyum dan ikut berjongkok di samping ibunya, membantunya memisahkan kelopak melati dari tangkainya. "Hati-hati, jangan sampai kelelahan lagi, Nduk," tegur ibunya dengan lembut. "Sudah tidak apa-apa, Bu. Laras sudah sehat," jawabnya riang. Ia mengambil segenggam kelopak mawar merah, menghirup aromanya dalam-dalam. "Semuanya akan sempurna kan, Bu?" Saat itulah terjadi. Tepat ketika senyum terindah terukir di wajahnya, dunia di sekeliling Laras seperti direnggut berkesa. Bukan lagi denyutan, melainkan sebuah raungan menusuk yang meledak di dalam kepalanya. Aroma bunga mawar di tangannya mendadak lenyap, digantikan oleh bau anyir yang hanya bisa ia rasakan. Matanya membelalak ngeri sesaat sebelum kegelapan pekat menelannya utuh. Genggaman tangannya pada kelopak mawar terlepas. Tubuhnya yang lemas ambruk ke samping, menimpa rangkaian bunga yang sudah tertata rapi. "Laras!" Pekikan tertahan dari ibunya adalah suara terakhir yang samar-samar ia dengar. Suara panik ayahnya, riuh para kerabat, dan denting nyaring bokor perak yang jatuh ke lantai menjadi musik latar dari sebuah tragedi yang baru saja dimulai. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti neraka. Aroma bunga di mobil yang tadinya disiapkan untuk membawa pengantin, kini berganti aroma ketakutan. Suasana pesta di rumah dalam sekejap mata berganti menjadi derap langkah panik di koridor rumah sakit St. Elizabeth. Dinding putih yang dingin dan bau antiseptik yang tajam menjadi kontras yang menyakitkan dengan dekorasi meriah dan wangi kembang di rumah. Bima tiba tak lama kemudian,
dipanggil saat sedang dalam perjalanan mengambil jas pengantinnya. Ia berlari di sepanjang koridor, jantungnya serasa akan meledak. Di depan ruang UGD, ia melihat pemandangan yang meruntuhkan dunianya. Ayah Laras terduduk di lantai, bahunya yang selalu tegar kini berguncang hebat. Ibu Laras berada dalam pelukan salah seorang bibi. Tangisnya tak bersuara. Beberapa jam yang terasa seperti selamanya berlalu dalam penantian yang menyiksa. Akhirnya seorang dokter keluar dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Keluarga dari pasien Larasati Putri, semua orang serentak berdiri. "Saya tunangannya, Dok, dan ini orang tuanya," sahut Bima, suaranya bergetar. "Bagaimana keadaannya, Dok?" Dokter itu menghela napas berat. "Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pasien mengalami pendarahan hebat di otak akibat aneurisma serebral yang pecah. Kondisi ini seringkali tidak menunjukkan gejala signifikan sampai pada titik kritisnya. Pendarahannya terlalu masif." Dunia Bima berhenti berputar. Kata-kata dokter itu berdengung, tidak masuk akal. Aneurisma? Pecah? Ia melihat tubuh Ibu Laras luruh jika tidak ditopan, dan ayahnya menunduk dalam, menyembunyikan tangis seorang pria yang hancur. Apa maksud dokter?" bisik Bima, menolak untuk mengerti. "Kondisinya sangat kritis. Kami harus memberitahukan bahwa kemungkinannya sangat kecil. Otaknya sudah tidak merespon. Sekarang, semua bergantung pada keajaiban." Keajaiban. Kata itu terasa seperti sebuah ejekan. Diizinkan masuk ke ruang ICU, Bima melihat Laras terbaring di tengah kepungan kabel dan selang. Wajahnya pucat pasi, bibirnya yang biasa tersenyum kini membiru. Suara monoton dari mesin monitor detak jantung menjadi satu-satunya tanda bahwa ia masih ada di sana. Hancur, Bima mendekat. Ia menggenggam tangan Laras yang terasa dingin. Ia melihat cincin pertunangan mereka melingkar di jari manis itu. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ia menunduk, mencium tangan itu, dan berbisik di telinga Laras. "Sayang, ini aku Bima. Kamu dengar aku kan?" Isaknya. Besok hari pernikahan kita, Ras. Kamu harus bangun, Ras. Aku sudah siapkan semuanya." Monitor di samping mereka menunjukkan garis yang semakin lemah. Bima tahu waktunya hampir habis. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong celananya mengeluarkan kotak beludur kecil berisi cincin kawin mereka. Ia mengambil cincin untuk Laras. Cincin emas putih dengan sebutir berlian kecil yang mereka pilih bersama. Ia mengangkat tangan kiri Laras yang lemas, dan dengan air mata yang mengaburkan padangannya, ia menyelipkan cincin itu ke jari manisnya. "Aku, Bima Wijoyo," bisiknya lirih, suaranya pecah. "Dengan ini, aku mengambilmu Larasati Putri, untuk menjadi istriku. Aku berjanji akan mencintaimu, dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan kita." Tepat saat ia selesai mengucapkan kalimat terakhirnya, setetes air mata mengalir dari sudut mata Laras yang terpejam. Jemarinya yang dingin bergerak lemas dalam genggaman Bima, seolah adanya sebuah jawaban ya yang tak terucap. Dan kemudian, suara panjang dan memekakkan telinga dari monitor jantung menggema di ruangan sunyi itu. Garis lurus yang mematikan di layar menjadi titik akhir dari segalanya. Bima membeku. Ia masih menggenggam tangan Laras, kini dengan 2 cincin melingkar di jarinya. Di ruangan steril itu, di bawah cahaya lampu neon yang dingin, Bima telah menjadi seorang suami sekaligus seorang duda dalam satu tarikan napas. Perjalanan pulang dari rumah sakit adalah sebuah perjalanan bisu yang memekakkan. Mobil yang sama, yang 2 hari lalu mengantar Laras pulang dengan tawa dan harapan, kini membawa kembali tubuhnya yang dingin dan keluarga yang remuk redam. Rumah yang ditinggalkan dalam keadaan gegap gempita kini menyambut mereka dengan keheningan yang mencekik. Di ruang tengah, gebyok pelaminan yang sudah 100% terpasang berdiri megah dan kosong, seperti sebuah monumen bisu atas kebahagiaan yang direnggut.
Kursi-kursi tamu yang berjajar rapi tampak seperti barisan penonton yang menunggu pesta yang takkan pernah ada. Aroma bunga yang tadinya semerbak dan membahagiakan, kini terasa menusuk kalbu, mengingatkan pada prosesi siraman yang tak pernah terlaksana. Bima duduk di salah satu kursi itu, tatapannya kosong. Ia merasa seperti robot tanpa jiwa, bergerak dan bernafas hanya karena tubuhnya belum lupa caranya. Ia melihat ayah Laras, pria tegar yang tak pernah sekalipun ia lihat menangis, kini duduk dengan pundak yang lunglai di teras, menelepon satu persatu kerabat dengan suara bergetar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan berat hati kami memberitahukan, Larasati putri kami, telah berpulang ke rahmatullah pagi ini. Setiap kalimat yang diucapkan adalah sayatan baru di hati Bima. Ucapan selamat yang seharusnya mereka terima esok hari, kini berganti menjadi ucapan belasungkawa. Ibu Laras duduk mematung di sofa. Matanya bengkak dan kosong, dipeluk oleh para kerabat perempuan yang juga tak kuasa menahan isak tangis. Pesta telah berganti menjadi persemayaman. Di tengah kabut duka itu, Ibu Laras perlahan bangkit. Langkahnya gontai, seolah ditarik oleh sebuah kekuatan tak kasat mata menuju kamar putri satu-satunya. Bima hanya memperhatikannya, tak sanggup bergerak. Beberapa saat kemudian, dari dalam kamar itu terdengar bukan lagi isak tangis, melainkan sebuah jeritan pilu yang menyayat hati. Bima dan yang lainnya tersentak dan segera berlari menuju kamar. Pemandangan di dalam sana begitu memilukan. Ibu Laras terduduk di lantai, menatap nanar ke satu titik di sudut kamar. Ke arah gaun pengantin putih gading yang masih tergantung dengan anggunnya, memancarkan keindahan yang kini terasa begitu kejam. Gaun itu simbol mimpi yang hancur, seolah mengejek mereka dengan kesempurnaannya yang tak akan pernah terwujud. "Singkirkan gaun ini," raung sang ibu histeris, tangannya menunjuk ke arah gaun itu. "Singkirkan. Ibu tidak sanggup melihatnya, bawa pergi." Beberapa bibi mencoba menenangkan, namun Ibu Laras terus meronta dalam kesedihannya. Benda yang seharusnya menjadi saksi hari paling bahagia putrinya, kini menjadi sumber siksaan yang paling pedih. Saat itulah Dima melangkah masuk. Wajahnya yang sejak tadi kosong kini menunjukkan sebuah ekspresi yang berbeda. Sebuah ketenangan yang ganjil di tengah badai duka. Ia berjalan melewati Ibu Laras yang masih menangis. Langkahnya mantap menuju gaun itu. Ia tidak membuang muka. Sebaliknya ia mengulurkan tangannya dan menyentuh kain brokat di lengan gaun itu dengan lembut. "Jangan, Bu," ucapnya pelan, namun suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan yang mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Ibu Laras menatapnya dengan pandangan tak mengerti. Bima berbalik, menatap ayah dan Ibu Laras bergantian. Air mata masih mengalir di pipinya, namun tatapannya tegas. Tadi, di rumah sakit, di saat-saat terakhirnya, Bima sudah mengucapkan janji di hadapan Laras. Bima sudah menyelipkan cincin ini di jarinya. Laras sudah menjadi istri Bima, Bu, Pak. Keheningan semakin pekat. "Bima mohon," lanjutnya, suaranya kini sedikit bergetar oleh emosi yang ia tahan. "Bima mohon, Bu, Pak, izinkan Laras mengenakan gaun ini untuk terakhir kalinya." Ayah Laras menatapnya, kaget.
Apa maksudmu, Nak? Bima kembali memandang gaun itu. Tatapannya penuh dengan cinta yang tak terhingga. Dia adalah pengantinku. Dan aku ingin dunia tahu. Aku ingin Tuhan melihatnya datang sebagai pengantin yang paling cantik. Ia menarik nafas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Biarkan dia pergi sebagai bidadari surga. Kata-kata itu menghantam kesadaran semua orang di ruangan itu. Bukan lagi sebagai simbol duka, Bima telah mengubah makna gaun itu menjadi sebuah simbol kehormatan terakhir. Sebuah perayaan cinta yang bahkan maut pun tak bisa membatalkannya. Tangis Ibu Laras perlahan mereda, berganti dengan isak haru yang dalam. Ayah Laras menatap calon menantunya, suami dari putrinya dengan pandangan penuh hormat. Pria tegar itu akhirnya menganggukkan kepalanya pelan, sebuah isyarat persetujuan tanpa kata. Di tengah ruangan yang beraroma duka, Bima dengan sangat hati-hati menurunkan gaun itu dari gantungannya. Ia mempersiapkan gaun terakhir untuk pengantinnya, untuk bidadarinya yang akan diantarnya pulang ke surga esok hari. Minggu 8 Juni 2025. Langit Semarang pagi itu tidak sepenuhnya cerah. Awan-awan tipis berwarna kelabu menggantung, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti iring-iringan mobil yang bergerak pelan menuju tempat pemakaman umum bergota. Tidak ada klakson kemeriahan, tidak ada pita warna-warni yang menghiasi mobil. Hanya keheningan dan puluhan orang berbusana gelap yang datang untuk mengantar Laras ke peristirahatan terakhirnya. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, kini menjadi hari perpisahan. Di antara para pelayat, berdiri teman-teman dan kerabat yang 2 minggu lalu menerima undangan dengan sampul berwarna gading. Mereka datang dengan persiapan hati untuk menghadiri sebuah pernikahan, namun takdir membawa mereka pada sebuah pemakaman. Bisik-bisik pilu dan isak tangis yang tak terbendung menjadi satu-satunya musik pengiring. Namun, semua suara seolah lenyap saat keranda jenazah diturunkan dari ambulans. Saat kain penutupnya dibuka sejenak sebelum disalatkan, napas semua orang tertahan. Di sanalah Laras terbaring, damai, dalam balutan gaun pengantin putih gadingnya. Wajahnya yang telah dirias tipis tampak begitu tenang, seperti seorang putri yang tertidur lelap setelah pesta dansa yang panjang. Rambutnya yang hitam legam ditata rapi di bawah kerudung putih yang serasi, dan di tangannya yang terkepal lembut tergenggam seuntai tasbih mutiara putih. Pemandangan itu memilukan, sekaligus luar biasa indah. Beberapa sahabat Laras tak kuasa menahan jerit tangisnya. Seharusnya mereka melihat sahabatnya berjalan anggun di altar, bukan terbaring kaku di dalam keranda. Pemandangan seorang pengantin yang diantar ke liang lahat adalah sebuah ironi tragis yang akan terpatri selamanya dalam ingatan mereka. Bima berada di barisan terdepan, ikut mengusung keranda itu. Langkahnya mantap, meski hatinya remuk menjadi serpihan tak berbentuk. Ia tidak lagi menangis histeris. Yang tersisa kini adalah kehampaan yang dalam dan sebuah rasa tanggung jawab yang besar. Ia adalah suaminya. Mengantar Laras dengan hormat adalah tugas terakhirnya sebagai seorang suami di dunia ini. Saat jasad Laras perlahan diturunkan ke liang lahat, Bima turun ke dalamnya. Dengan tangan bergetar, ia membenahi posisi kepala istrinya, menghadapkannya ke arah kiblat. Ia membisikkan lantunan azan terakhir di telinga Laras. Sebuah bisikan perpisahan yang hanya mereka berdua yang mengerti maknanya. Saat ia kembali naik dan mengambil segenggam tanah pertama untuk ditaburkan, saat itulah pertahanannya nyaris runtuh. Butiran tanah itu terasa begitu berat, seberat kenyataan bahwa ia benar-benar harus melepaskannya. Prosesi pemakaman selesai. Gundukan tanah merah yang basah itu kini telah bermahkotakan taburan bunga mawar dan melati, serta sebuah nisan kayu sederhana bertuliskan, Larasati Putri, wafat 7 Juni 2025. Para pelayat perlahan mulai meninggalkan area pemakaman, memberikan ruang bagi keluarga inti.
Bima masih berdiri mematung di sana, menatap gundukan tanah itu. Di jari manisnya, kini melingkar 2 buah cincin. Miliknya dan cincin kawin milik Laras yang ia lepas dengan berat hati sebelum pemakaman. Ia menyentuh nisan itu, mengusap nama yang terukir di sana. "Selamat jalan istriku," bisiknya. Suaranya parau. "Tugasmu di dunia sudah selesai. Sekarang berbahagialah di taman surganya. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan ayah dan ibu." Ia menatap cincin di jarinya, lalu kembali menatap pusara di hadapannya. "Kau adalah pengantin tercantikku, bidadari surgaku. Tunggu aku di sana. Sampai saat itu tiba, aku akan menjaga cinta kita di sini." Saat ia mengangkat wajahnya, seberkas cahaya matahari tiba-tiba berhasil menembus celah awan kelabu, menyinari tepat di atas makam Laras. Bima tersenyum tipis untuk pertama kali hari itu. Sebuah senyum getir yang penuh dengan keikhlasan. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Separuh jiwanya telah terkubur di dalam tanah ini. Namun ia juga tahu bahwa cintanya tidak mati. Ia kini adalah suami dari seorang bidadari. Dan di dalam hatinya, Laras tidak pernah pergi. Ia hanya pulang lebih dulu, menunggunya di keabadian, dalam balutan gaun pengantinnya yang abadi. Demikianlah kisah cinta Laras dan Bima. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang keindahan cinta sejati, ketabahan dalam menghadapi ujian takdir, dan keikhlasan melepas yang tercinta. Meskipun maut memisahkan mereka di dunia, cinta mereka tetap abadi, terukir dalam kenangan dan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.